الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولقد فاز المتقون وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang menginginkan kabar gembira yang telah datang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira ini memberikan sebuah motivasi, sebuah semangat baru dalam kehidupan yang baru setelah orang ini mengerti akan Allah Subhanahu wa taala dan siapakah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah melalui mimbar Jumat ini ada beberapa hadis yang saya kutipkan tentang al-bisyarat. Apa itu al-bisyarat? Al-bisyarat adalah kabar gembira yang pernah diucapkan, yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam selalu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi Islam. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan kepada kita semua bisyaratul ula, kabar baik yang pertama, kabar gembira yang pertama, yaitu man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Beliau pernah bersabda kepada sahabatnya Mu'adz ibn Jabal, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa saja yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak berbuat syirik, maka pasti dia masuk surga. Suatu ketika sahabat mendengarkan kabar berita yang bagus ini, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Apakah aku beritahukan kabar ini kepada seluruh masyarakat Islam? La, jangan. Fayattakilun, nanti mereka akan bermalas-malasan. Kabar baik yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang kabar gembira yang kedua, bahwasanya siapakah yang akan masuk surga, yang sukses di dunia dan di akhirat. Haula, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mutawakkilina min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu memelihara sifat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tertimpa musibah, tatkala dia mendapatkan kesenangan, kesusahan, kegundahan, dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menjadikan nasib hidup dia tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makna tawakal adalah menyerahkan semua urusan dunia dan urusan akhiratnya setelah dia beramal, setelah dia berikhtiar di dunia ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkan mereka termasuk orang-orang
yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada sahabatnya Abu Nadhr dan juga sahabat-sahabat yang lainnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang ketiga adalah siapakah yang akan mendapatkan surga, yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dzan billah. Jangan kalian hidup di dunia ini kecuali kalian berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan merupakan realisasi tauhid. Husnudzan merupakan realisasi iman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia melakukan husnudzan, berbaik sangka terhadap apa yang dia dapatkan di dunia ini, kecuali orang yang memiliki kamilul iman, orang yang memiliki iman yang sempurna. Husnudzan tidak mudah, saudaraku. Husnudzan tidak gampang, saudaraku. Betapa banyak orang yang saat ini ketika ditimpa sebuah musibah, dia malah mengatakan, ya Allah, kenapa engkau timpakan hal ini kepadaku? Engkau telah menghinakan diriku. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan kepada dirinya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW pernah bersabda dalam masalah ini, jangan kalian meninggal dunia, jangan kalian hidup di dunia ini kecuali kalian berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita hidup di tengah pandemi saat ini, kita selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mencobakan kepada umatnya yang dicintainya, orang-orang mukmin yang dicintainya. Selalu ada cobaan-cobaan. Dan hal itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan uji kalian dengan kekurangan jiwa. Dengan kekurangan jiwa dicabutnya jiwa-jiwa manusia, dipanggilnya orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayangi dan kita cintai. Dulu kita tidak pernah menyangka orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita ternyata sudah mendahului kita. Dulu kita menyangka, masih jauh dia meninggal, dia masih muda. Tapi ternyata orang-orang yang terdekat pun sekarang sudah tidak ada. Orang sulit untuk berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tinggalkan aku ya Allah sendirian di dunia ini, sementara orang-orang yang aku kasihi sudah engkau panggil terlebih dahulu. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, dia betul-betul tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dia jadikan Allah sebagai sembahnya semata, maka husnudzan itu akan terbangun secara kokoh. Tetapi ketika kehidupan dia di dunia, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, dia percaya Allah tapi percaya yang lainnya, orang ini tidak punya husnudzan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara-saudara, ada sebuah hadis yang saya tambahkan dari bisyarah kabar gembira yang ketiga ini, yaitu Nabi SAW menggantungkan diterimanya doa dengan prasangka hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di sana ada sebuah hadis yang mengatakan, ana inda dhanni abdi, aku tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia berdoa kepadaku, mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia berbaik sangka Allah akan mengijabahi doanya, maka Allah akan kabul doanya. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak punya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah cacian kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak punya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Wal iyadu billah, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kadang-kadang seorang berdoa setiap hari, kadang-kadang orang berdoa setengah hari, atau dia berdoa sepanjang hidupnya, ada lagi separuh hidupnya dia berdoa, atau orang berdoa ketika menjelang akhir hayatnya saja. Ternyata apa? Orang yang baru berdoa di akhir hidupnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Karena dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ada orang yang berada setiap hari dalam masjid sampai dia tidak pernah memikirkan kehidupan dunianya. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'asa wa akbar, sampai rambutnya tidak pernah terawat,
tubuhnya tidak pernah terlawat, pakaiannya pun juga demikian. Tapi ternyata doanya tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia di masjid. Apa yang salah saudaraku? Yang salah adalah dia tidak punya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwasanya pandemi ini akan sirna. Amin. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menderita karena pandemi ini. Amin. Dan mengangkat derajat seluruh kaum mukminin dengan pandemi yang kita alami saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم والحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات والحمد لله فاطر السماوات والأرض وسبحان الله تعالى عما يشركون. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji betapa banyak bisyarat kabar gembira yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengumpulkannya ribuan, ratusan bahkan ribuan bisyarat kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada bisyarat, hadis-hadis bisyarat, hadis-hadis yang menerangkan tentang kabar gembira ini adalah intinya bagaimana seorang itu memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi Islam. Bagaimanapun susahnya seorang, tetap iman, akidah itu harus dipertahankan. Bagaimanapun ujian yang dia hadapi, baik ataupun buruk, akidah dan iman itu harus ada pada sanubari seorang. Jangan goyah dengan tipuan dunia, jangan goyah dengan bujukan wanita, jangan goyah dengan rayuan-rayuan maut yang akan menggugurkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beristiqamah di jalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para nabi, para orang-orang saleh dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira mereka masuk surga dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ijma' bainana wa bainahum fil jannah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala dinika wa ala ta'ati nabiyyika. Ya Allah, berikanlah kami istiqamah di atas agamamu dan di atas sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.